Hi everyone, kembali bersama saya Guru Z. Welcome to Ruang Iptek. Channel ini merupakan channel edukasi yang paling lengkap karena di channel Ruang Iptek kalian mendapatkan banyak hal, di antaranya review pelajaran SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, tips belajar, life skills, parenting, teaching strategy, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman untuk SMA, bahasa Perancis untuk SMA, pengetahuan umum, dan iptek. Video tutorial kali ini kita mereview IPS kelas 9, bab 3, yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, pada tutorial kali ini kita hanya mereview masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Latar belakang berdirinya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu karena negara-negara ASEAN masih berdikari. Kemudian masing-masing negara ASEAN mengatur dan mengurusi perekonomian negaranya masing-masing, sehingga terjadinya persaingan tidak sehat dan penetapan bea barang ekspor impor yang berbeda di masing-masing negara, sehingga pemimpin-pemimpin negara ASEAN bersepakat untuk membentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara ASEAN membentuk suatu wadah perekonomian sebagai perdagangan bebas untuk negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Maka dimulailah para pemimpin atau delegasi-delegasi atau wakil dari negara-negara ASEAN mengadakan KTT ASEAN yaitu pada bulan Desember tahun 1997 di kota Kinabalu, Malaysia. Para pemimpin atau wakil dari negara-negara ASEAN menyepakati adanya ASEAN Vision 2020. Pada dasarnya, ASEAN Vision 2020 menitikberatkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, kompetitif, dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian dilanjutkan dengan KTT di Bali pada bulan Oktober 2003. Pada KTT kali ini, delegasi Indonesia mengusulkan agar masyarakat ekonomi ASEAN menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan dilakukan pada tahun 2020. Lalu, ASEAN mengadakan lagi konferensi tingkat tinggi ke-12, yaitu di Cebu City, Filipina, pada Januari 2007. Pada KTT kali ini, para pemimpin atau delegasi dari negara-negara ASEAN mengadakan kesepakatan baru, yaitu mempercepat berlakuan MEA, yaitu awal tahun 2015. Kemudian pada KTT ke-12 di Cebu City, Filipina ini, di mana pemimpin ASEAN atau para delegasi para delegasi ASEAN pada saat itu juga bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan juga aliran modal. Artinya bahwa negara-negara anggota ASEAN atau masyarakat di ASEAN di mana mereka sudah bisa memulai terlibat secara langsung dalam perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal. Yang berikut adalah misi ASEAN. Misi ASEAN yang pertama yaitu menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomian lebih maju dibandingkan kondisi perekonomian negara-negara ASEAN saat ini. Artinya bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki misi untuk memajukan perekonomian di kawasan ASEAN agar lebih maju dari sebelumnya dan bersatu padu, berkolaborasi, bersinergi untuk mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomian lebih maju seperti negara-negara Asia Timur, diantaranya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, China, dan juga
mayoritas negara-negara di Eropa, kemudian Timur Tengah, Amerika Utara seperti Kanada dan Amerika Serikat, kemudian Australia dan Selandia Baru. Misi MEA yang kedua yaitu terwujudnya ekonomi ASEAN, yaitu menjadikan posisi ASEAN lebih strategis di kancah internasional. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka perlu adanya terjadi suatu dialog di antara semua sektor, yang dimana nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder di negara-negara ASEAN. Berikut adalah anggota-anggota negara ASEAN, yaitu ada 10 negara, di antaranya Indonesia, kemudian ada Singapura di sini, Malaysia, ada Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Yang berikut tujuan MEA, yang berikut tujuan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang pertama, MEA dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata. Artinya bahwa adanya pemerataan perkembangan perekonomian yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di negara-negara anggota ASEAN, maka perlu adanya pengembangan skala prioritas, yaitu UKM. Untuk itu, maka perlu adanya peningkatan daya saing dan dinamisme UKM. Sehingga pemerintah di negara-negara ASEAN perlu adanya real support dan memfasilitasi, yaitu memberikan akses informasi terkini kepada para pelaku ekonomi, kemudian kondisi pasar saat ini, lalu pembangunan sumber daya manusia, seperti marketing, kemudian keuangan, serta teknologi. Tujuan yang berikut adalah sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Untuk itu, perlu adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah negara-negara ASEAN seperti competition policy, artinya di sini pemerintah negara-negara ASEAN memberikan kebijakan kompetisi atau persaingan sehat di antara sesama anggota ASEAN, kemudian consumer protection, artinya pemerintah negara-negara ASEAN memberikan perlindungan hak-hak konsumer berupa kualitas barang dan juga dengan harga yang terjangkau. Kemudian intellectual property rights atau IPR, artinya memberikan hak cipta kepada para pelaku ekonomi di kawasan Asia Tenggara, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Kemudian taxation, artinya di sini bahwa memberikan pajak yang ringan kepada para pelaku ekonomi. Yang berikut adalah e-commerce. Maksud dari tujuan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah dengan terciptanya iklim persaingan yang adil. Artinya, tidak boleh adanya persaingan yang tidak sehat di antara sesama negara-negara anggota ASEAN. Yang berikut terdapat perlindungan berupa jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen. Maka perlu adanya pemberian perlindungan yang baik kepada konsumen oleh agen-agen perlindungan dalam bentuk sistem jaringan. Yang berikut mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Artinya bahwa hasil karya, terutama ekonomi kreatif, sangat diperlukan untuk pemberian perlindungan hak cipta untuk mencegah terjadinya plagiat atau pelanggaran. Yang berikut menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi. Artinya, pemerintah dan pihak swasta di negara-negara ASEAN sangat perlu untuk membuka dan memperlancar akses transportasi yang efektif, efisien, aman, dan terintegrasi untuk kemajuan perekonomian di kawasan ASEAN. Yang berikut menghilangkan sistem double taxation. Artinya bahwa pengenaan pajak pada satu jenis pajak yang sama, misalnya PPN, dan dalam periode yang sama terhadap dasar pengenaan pajak yang sama oleh dua yurisdiksi atau negara yang berbeda. Contoh, misalnya
tenaga kerja asing Singapura bekerja di Indonesia. Di Indonesia, tenaga kerja ini sudah dikenakan pajak atau PPN, maka di negaranya tidak boleh dikenakan pajak lagi. Nah, sehingga dengan ada seperti ini bisa memberikan keuntungan atau memberikan rasa nyaman bagi para pekerja. Yang berikut adalah meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Nah, untuk itu pemerintah perlu mendorong atau mensupport kepada para pelaku ekonomi di kawasan ASEAN untuk menyesuaikan model perdagangan seiring dengan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu. Misalnya, meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Tujuan biaya yang berikut adalah sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market and international production base. Di antaranya melalui elemen aliran barang bebas, kemudian jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, aliran modal yang lebih besar, dan yang berikut adalah yang keempat adalah tujuan MEA, yaitu diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Maksudnya bahwa MEA harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi global, maka perlu diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian dunia yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu, yaitu membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota ASEAN, dan yang kedua, meningkatkan partisipasi negara anggota ASEAN pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Artinya, anggota negara-negara ASEAN yang kurang berkembang perlu disupport atau diberi stimulus sehingga negara-negara tersebut bisa bangkit dan sejajar dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Yang berikut juga perlu adanya untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas untuk bersaing di tingkat regional maupun tingkat global. Baik, demikianlah review kita kali ini. Saya yakin materi ini sangat bermanfaat untuk kalian agar bisa belajar mandiri dan juga mengulangi pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah. Jangan lupa klik tombol subscribe karena channel ini merupakan channel edukasi yang paling lengkap, dan klik like jika kalian suka, serta klik tanda lonceng karena supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa video-video terbaru kami sudah bisa diakses di channel YouTube ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, saudara-saudara, atau kenalan kalian, supaya materi-materi ini juga bisa bermanfaat buat mereka. Thank you so much. See you again in my next video. Bye everyone.